Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Moderator, dosen kami, Ibu Dr. Wati Susiawati. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Pak Dr. Zainal Arifin, Zainal Muttaqin MA, dosen kami dan juga Kaprodi PPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Para presenter, teman-teman semua dari berbagai perguruan tinggi dan yang kami sayangi, kami banggakan dan kami hormati para peserta webinar di paralel session ini. Izinkan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penelitian saya. Pertama ingin saya sampaikan bahwa tema penelitian saya atau judulnya adalah efektivitas penggunaan Zoom Premium dalam peningkatan kemampuan bahasa Arab studi pada persepsi mahasiswa mata kuliah bahasa Arab KIMP 2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bahwa kampus-kampus di Indonesia ini sudah sekitar 3 semester awalnya terpaksa dan dipaksa untuk menggunakan pembelajaran berbasis online, tapi lama-lama menjadi kebiasaan, bahkan di beberapa perguruan tinggi nggak mau move on menurut beberapa penelitian. Latar belakang selanjutnya adalah bahwa Zoom ini memiliki kelebihan banyak dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, di samping memang perlu ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan Zoom ini lebih baik. Yang kedua ini yang tidak disebutkan di sini adalah bahwa UIN Jakarta sejak semester ini memberikan akses kepada satu prodi sekitar 10 akun Zoom, dan bahkan untuk prodi PBA ini hampir semuanya ya, bukan hampir semua dosen ini memiliki akun Zoom, dan ini akun Zoom yang premium yang sangat bagus untuk diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan perkuliahan di dalam kelas. Oleh karena itu maka ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Saya ini kebetulan juga mengajar di Prodi KIMP Bahasa Arab semester 2A sampai dengan C. Pertama adalah bagaimana motivasi belajar mahasiswa dalam belajar menggunakan Zoom. Menurut mereka mana yang lebih efektif, menggunakan Zoom Premium atau pembelajaran langsung. Jadi ini untuk mengukur menurut mereka itu bagus nggak Zoom ini ya, motivasinya bagus nggak dengan menggunakan Zoom, apakah bagusan pakai Zoom atau offline gitu ya, atau pembelajaran langsung. Yang kedua, bagaimana hasil belajar mahasiswa menggunakan Zoom Premium belajar bahasa Arab menurut persepsi mereka. Memang tidak dites ya, tapi menurut persepsi mereka. Mungkin ke depan bisa nanti kalau karena ini sebelum UTS ya, sebelum UAS itu ya, jadi belum ketahuan. Ini menurut persepsi mereka menambah enggak nih hasil belajar. Bagaimana usul mahasiswa agar hasil belajar menjadi maksimal dengan menggunakan Zoom. Dan yang ketiga, apa kendala yang dihadapi mahasiswa ketika belajar menggunakan Zoom dan bagaimana solusi menurut mereka. Penelitian terdahulu, banyak penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, tapi
pembelajaran menggunakan Zoom ini baru pada materi-materi umum, belum ada pada materi bahasa Arab ya. Karena ada beda, materi umum itu sifatnya pengetahuan ya, lebih ke pengetahuan, sementara bahasa Arab lebih ke keterampilan. Dan ada kesan bahwa Zoom baru tepat dilaksanakan pada materi yang butuh pembelajaran seperti pemikiran, yang butuh penjelasan seperti pemikiran dan lain sebagainya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Partisipan penelitiannya yaitu terdiri dari 120 mahasiswa kelas A 39, kelas B 39, kelas C 42 dari seluruh kelas ini yang mengumpulkan dan mengisi angket online hanya ada 110. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ditanya bagaimana motivasi mahasiswa dengan belajar menggunakan Zoom, mereka menjawab bahwa 100% motivasinya tinggi, artinya motivasinya maksimal itu ada 39,1%. Motivasinya ya cukup baik itu ada 50% dan motivasinya agak kurang ini ada 10,9%. Artinya dengan menggunakan Zoom Premium ini motivasi mahasiswa dikategorikan baik ya. Yang kedua, tapi kalau dibandingkan menurut mereka bagaimana perbandingan antara Zoom dengan pembelajaran normal, mahasiswa ini meyakini dan merasakan, mempersepsikan bahwa pembelajaran dengan offline atau pembelajaran normal ini dipandang lebih efektif. 84,5 responden menyatakan pembelajaran normal lebih efektif. Ada juga 15,5% mengatakan bahwa dengan Zoom lebih efektif. Ini seperti penelitian-penelitian di berbagai kampus lain ya, bahwa banyak yang tidak mau move on dengan pembelajaran online. Bagaimana dengan hasil belajar bahasa Arab menggunakan Zoom Premium yang dirasakan mahasiswa ya, tapi bukan hasil tes ini. Mungkin ke depan bisa dilanjutkan dengan hasil tes. Bahwa yang merasakan hasil belajarnya itu cukup itu 50,9%, yang merasakan hasil belajarnya kurang 36,4%, yang merasakan hasil belajarnya buruk itu 8,2%, sisanya ini sekitar berarti 8, 14, 44, 45, sekitar 5% menyatakan bahwa hasil belajarnya itu maksimal. Kesimpulannya adalah bahwa pertama motivasi belajar mahasiswa dengan menggunakan Zoom lumayan tinggi. Yang kedua, pembelajaran offline masih dipandang lebih efektif. Nah, yang ketiga, hasil belajarnya cukup maksimal. Dan yang keempat, kendala terbesar adalah jaringan. Jadi yang ini nggak ditampilkan ya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana usul mahasiswa agar hasil belajar Zoom menjadi maksimal? Ini ada berbagai jawaban sebetulnya dari para responden atau para partisipan. Di antaranya ada yang menggunakan pembelajaran offline, ada yang menggunakan metode bervariasi, ya, dan lain-lain. Tapi umumnya memang pengen offline. Kendala yang dihadapi memang ini kendala yang paling umum adalah masalah sinyal ya. Jaringan, karena di antara mahasiswa itu memang tinggal di daerah-daerah yang sangat terpencil sehingga banyak sekali gangguan sinyal, gangguan jaringan, bahkan gangguan listrik ya. Seringkali ketika pembelajaran mahasiswa mengalami kendala baterai habis dan sebagainya ya. Terus bagaimana solusi untuk kendala tersebut? Mayoritas mahasiswa memang
Di hasil penelitian ini menginginkan agar pembelajarannya itu dilaksanakan secara offline. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim, ya. Hakim dan Rahman tahun 2020 yang menyatakan bahwa kendala pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom ini, yakni ada pada sinyal yang lemah, sinyal yang tidak stabil, jaringan yang tidak stabil, dan juga tentu mahalnya, dipandang mahalnya biaya kuota oleh para peserta atau oleh para mahasiswa. Yang kedua, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak ada kendala. Ini Windiana 2020. Ini kalau mahasiswanya ada di kota-kota besar, ya, saya kira pembelajaran menggunakan Zoom ini sangat bagus. Walaupun saya amati dalam pembelajaran, tapi menurut pengakuan mereka, ya, kalau saya amati sih memang dari misalnya 40 ya 1-2 lah ya yang sering error, ya, keluar masuk dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, penelitian ini juga disimpulkan berbeda dengan penelitiannya Dewi tahun 2020 yang menyatakan bahwa kendalanya pembelajaran online ini karena tidak mahir menggunakan teknologi. Mungkin ini karena yang menjadi partisipan adalah generasi Z, generasi milenial, generasi gadget, maka sebetulnya dari sisi teknologi tidak ada masalah. Mereka sangat update dengan teknologi, sangat update dengan penggunaan teknologi. Jadi tidak ada masalah kalau di dalam penggunaan teknologi, ya. Jadi tidak ada masalah. Justru masalah itu ada pada sinyalnya itu. Sinyalnya itu mungkin sinyal itu berkaitan dengan jaringan. Yang kedua berkaitan dengan kuota. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan alat-alatnya. Kalau laptopnya laptop jadul, ya agak lemah juga, ya. Kalau HP-nya HP jadul, ya untuk pembelajaran berbasis teknologi agak sulit. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Arab ini, ya, selain Zoom juga menggunakan YouTube. Kenapa YouTube? Karena presentasi mahasiswanya itu saya maksimalkan YouTube. Jadi mereka presentasi itu sebelum presentasi. Maksudnya apa? Jadi presentasi mahasiswa itu dilaksanakan, direkam, dan di-share dalam YouTube. Jadi ketika pembelajaran tinggal men-share video, menampilkan video pembelajaran. Kenapa demikian? Karena dengan adanya YouTube atau sudah direkam, maka lebih efektif, lebih menghemat waktu. Sementara kalau langsung, paparan langsung, seringkali mahasiswa menghadapi kendala, misalnya jaringan tadi, kan. Belum lagi ya banyak iklan-iklan yang lain, ya. Itu banyak iklan sehingga banyak kendala, maka dengan adanya rekaman menjadi bagus. Setelah adanya rekaman baru dibahas oleh dosen bersama dengan mahasiswa. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ya ke depan saya sih ingin bilang bahwa penggunaan Zoom Prime itu bagus, ya, asalkan jaringannya itu maksimal. Bisa efektif asal jaringannya maksimal. Jadi kalau ke depan ada pembelajaran blended learning, adanya online dan offline, mahasiswa tinggal di Jakarta, jadi tidak full offline learning, mereka juga ikut menggunakan pembelajaran blended learning dengan Zoom, saya kira lebih maksimal. Karena kondisi di sekitar kampus, jaringan dan berbagai aksesnya itu lebih maksimal oleh mahasiswa. Di samping tentunya nanti ada banyak kelebihan-kelebihan kalau ada juga pembelajaran menggunakan offline. Itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf penelitian ini ya sangat ya mungkin tidak terlalu wow, ya. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Zainal Mutakin, MA. Nanti insya Allah beliau akan memberikan masukan, ya, dan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Wati Susiwati dan teman-teman, nanti boleh memberikan masukan agar
penelitian ini dan juga pembelajaran bahasa Arab ini menjadi semakin maksimal di masa yang akan datang, baik di era masih COVID maupun di era normal kembali. Jadi normal kembali sudah menggunakan pembelajaran offline. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.